Engkaulah Rabbi cahaya, wahai jaga guru kamilah pendusta. Alhamdulillah niku mangke ingkang menjabarkan Walidil Karim ke Subhan niki mangke ingkang membacakan sedikit biografi beliau. Kalau hanya sekedar memberikan prolog. Beliau aktif di Qur'an Nahdlatul Ulama dari mulai Kar nih Pak Nusron. Rais Suriah Kar kemudian jadi pimpinan anak cabang Ansor, kemudian turun Rais Suriah Ranting, kemudian dados nopo pengurus Nahdlatul Ulama wonten Brebes, lajeng aktif wonten ISMI, aktif wonten MUI, aktif wonten kegiatan kemasyarakatan. Ahlan walidi mangke panjenengan ingkang nopo kalau memberikan prolog biografi beliau tentang akhlakipun. Kecintaan ilmu jelas. Beliau itu haji pertama menika tahun 52 ketika masih bujang, mendampingi ibunipun inggih menika Nyai Maryam bin Ki Khalil bin Mahali. Nggih, berangkat saking Semarang. Haji kedua inggih menika mendampingi ibu kawula Umi Azkiyah. Umi Azkiyah menika putri binti Miftah bin Hanafi bin Ihsan dados Ki Masruri menika ngawin anakipun sepupu. Dua-duanya ini dalam keadaan yatim dan yatimah. Karena beliau itu orang yang taat dengan orang tua, taat dengan guru-gurunya, sam'an wa ta'atan. Dikala umur 19 tahun beliau niku dikawinake, tapi tetap kecintaan ilmu ni pun menika tetap melanjutkan mualimin, lajeng ibu kawula niku mualimat. Sampun wonten kawula tetap beliau mencari ilmu. Haji yang kedua menika piyambake niku pertama kenal dengan Syekh Yasin bin Isa Al-Padang dengan Kiai Mahrus. Kemudian dari situ beliau itu haji yang 2 tahun berkali-kali, 2 tahun berkali, beliau itu tetap ngendikannya adalah aku kue haji mung sepisan. Haji kedua dan seterusnya adalah untuk mencari ilmu. Dibuktikan dengan sebuah sertifikat syanad keilmuannya dari beberapa masyayikh, beberapa al-alamah wonten Timur Tengah, baik wonten Mekah, Madinah, wonten Syria, wonten Yordania. Berbagai keilmuan menika sampai akhir hayatipun beliau terakhir sakbadonipun ngaji wonten Al Habib Zain bin Semit Madinah. Beliau kondur saking pengaosan ziarah wonten Baqi', sakbadone Baqi' ziarah wonten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sontunipun niku pun boten sadar. Nikulah para alumni semuanya. Beliau tetap berpegang teguh bukan manhaj qauli tetapi manhaj salafiyah. Urian guru yang bernyambung sanad itu yang harus kita ciptakan sebagai ta'ziman wa ihtiraman. Kata beliau itu perbedaan itu menjadi sebuah kewajaran, tetapi perbedaan itu jadilah sebuah pelangi kehidupan. Ketika perbedaan kehidupan, saya yakinnya tidak ada kata su'udzon, yang ada adalah husnudzon. Itulah seperti dari sejarah beliau. Kulo aturi mangke subhan, ahlan wa sahlan Pak Yai, ngapunten niku kulo nggih napa sekap kemanten nyuwun agunging pangsapunten kawula atas nama keluarga besar Ki Haji Masrur bin Abdul Muhni yang sekarang meninggalkan.
17 putra putri, 49 cucu. Kami hanya minta doa, dorongan. Sebab pesantren itu kata beliau ma'had amanah lesal ghanimah. Pesantren itu amanah, bukan harta warisan. Sehingga kadang-kadang kalau pesantren masa warisan, kakak adik itu pecoh-pecohan ngaku dadi kiai. Kawula sanes kiai, tapi kalau abdi dalam yang sekarang sedang berkhidmah dengan walidi syekhina murabbina Ki Haji Masrur bin Abdul Muhni. Makaten wallah wali taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ingkang kawula hormati, kangge acara salajengipun inggih punika sambutan atas nami Sohibul Bait sekaligus pembacaan manaqib Allah yarham Ki Haji Masrur Abdul Mughni. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Ki Haji Subhan Ma'mun. Wekdal kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi qasama bil mauti riqabal jababirah wa kasara bihi zuhural akasirah wa awhama bihi qulubal qayasirah alladzina lam tazal qulubuhum an dzikril mauti nafirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-habibul mujtabah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mata wa lam tamut hasanatuhu wa wailun liman mata wa lam tamut sayiatuhu au kama qol al hadis. Shadaqallahu alazim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para habaib, para ulama al-azza wal kurama, para hadir wal hadirat, semua para kiai yang dari luar kota maupun dalam kota yang Allah hormati, abna'u syekh yang hal ini adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Salahuddin beserta adik-adiknya dan beserta cucu dari Syekh Kiai Haji Masruri, tamu kita Bupati maupun yang mewakili Kiai Hanif, Kiai Sobri dan seluruhnya yang hadir, Ibu Bupati. Alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala saya diberi tugas untuk menyampaikan sirah atau manaqib
mangkob Jama' Manaqib. Biografi hidupnya beliau adalah diwakafkan untuk umat. Semenjak kecil sudah jadi pengurus NU, dan kebetulan tahun 84 beliau dibeat oleh para kiai untuk jadi Rois Suriah pertama kali 84. Kemudian beliau mengatakan pada Abi, Kiai Ma'mun kula purun dengan catatan katibnya putrane jenengan. Jawab Bapak, Kiai Masruri, anak saya masih di pondok. Saya masih ada di pondok. 84 juga kami masih ada di Kiai Dimyati Rois Kaliwungu. Kata Kiai Masruri, nek katibe canes putrane jenengan kula mboten badhe nampi amanah. Akhiripun saya pulang Humedi, saya itu haji tahun 82, masih bujang. Tahun 84 Haji Suwan, kamu supaya mendampingi Kiai Haji Masruri. Pertama kali kami jadi katib. Kalau Kiai Masruri jenjang dari Ibnu sampai ranting, kalau saya langsung cabang. Nah, akhirnya plonga-plongo, RPP rada plonga-plongo. Adakah kebaikan menciptakan riwayat hidup seorang ulama? Memang ada hadisnya, Pak. Man warrakha au arrakha mu'minan faka'annama ahyahu wa man qara'a tarikhahu faka'annama zarahu wa man zarahu istaujaba ridwanallah fi harul jannah au kama qala al hadis. Man warrakha, barang siapa yang bikin tarikh, au arrakha ada syakun min rawi. Siapa yang bikin tarikh, biografi atau mangkob seorang mukmin, maka seakan-akan orang itu menghidupkannya. Kata-kata mukminah itu bisim nakirah. Hadis ditaksis kali Al-Quran. Waktu saya ngaji di pesantren Nadom Lataiful Isyarat, Tsummal kitabu bil kitabi khassasu wa sunnatun bisunnatin tukhassasu wa khassasu bisunnatil kitaba wa aksus tamil takun sawaba. Al-Quran bisa ditaksis dengan Al-Quran, hadis bisa ditaksis dengan hadis, Quran bisa ditaksis dengan hadis, dan hadis bisa ditaksis dengan Al-Quran. Maka lafaz man warrakha mu'minan hadza amun makhsus. Lafaz mu'minan lafaz am yang ditaksis. Siapa yang menaksis? Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Membikin tarikh orang mukmin sehingga seakan-akan menghidupkan adalah cirinya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan asma Allah, bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imanan, maka ayat menjadikan sabab tambahnya iman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau orang mukmin yang bertawakal perlu dibikin mangkop, perlu dibikin tarikh.
Apabila orang mukmin tersebut yang memiliki tawakal kepada Allah, siapa? Ki Masruri. Sehingga riwayatnya, alhamdulillah, ini wakil ketua PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Zulfa Mustafa. Nembe mawon wa undalu tuki dengan gula. Termasuk dia itu tawadu, cukup dengan telepon teka. Kebetulan Kiai Zulfa Mustafa ada di rumah saya, pas ditelepon oleh Gus Najib, hanya yang bicara Kiai Solah. Kulon dorong wis hadir. Jare Kiai Zulfa monggo kerso Rois Suriah. Jare kula ente tanfid tapi ruh Suriah. Hadirin yang saya hormati, ini tentang man waraha mukminan. Jadi apabila orang mukmin itu bikin tarikh, seakan-akan menghidupkan orang mukmin tersebut. Termasuk ciri-ciri yang orang yang dibikin tarikh adalah, walaupun dalam hadis mukminan amun maksus, termasuk masuk ada orang yang tawakal. Berangkat menjadi pengurus NU Rois Suriah tahun 84. Beliau pasrah tergantung dengan sesepuh Kiai Tahmid, Kiai Hisam dengan bapak saya. Mendaulat supaya beliau itu menjadi Rois Suriah tahun 84. Pas tidak lama langsung ada muktamar di situ Bondo. Waktu itu saya masih ada di Kiai Dimyati sedang pasaran Fathul Wahab. Dengan saya jadi khatib, belum pernah pengalaman apa-apa, atas permintaan Kiai Haji Masruri hanya saya jadi khatib Suriah tahun 84. Nah sekarang kalau kami tidak bisa membuat tarikhnya orang mukmin yang soleh, yang tawakal, waman qara'a tarikhahu, barang siapa membacakan tarikhnya orang mukmin, faka'annama zarahu, seakan-akan orang itu berziarah. Jadi apabila kami membaca berjanji membaca Simtud Duror, jadi saya seakan-akan sedang berziarah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jilani, berarti jelas kami seakan-akan berziarah ke makbarahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan barang siapa berziarah kepada orang mukmin, maka istawjaba ridwan Allah fi halil jannah, maka mendapatkan hak ridhonya Allah SWT. Mudah-mudahan sampai datang dari jauh, perlu menghormati beliau, seorang ulama yang faqih dan tawadu sesuai dengan Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabal jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Termasuk Kiai Masruri, apabila dicaci maki, apabila itu poyok dan macam-macam, cukup jawab salaman, menjawab salam dengan baik dan mendoakan kebaikan. Maka apa yang terjadi, Kiai Masruri adalah orang soleh. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam tafsir Munir yang dikarang oleh Syekh Nawawi, termasuk zuriyah atau siftunya Kiai Nawawi adalah Kiai Zulfa, aslinya dari Banten, ibunya dari Kajen. Tadi malam ngasake anak saya, saya bukan dari turunan Kajen, tapi orang yang menikmati turunan Kajen. Beliau juga ibunya dari Kajen, abahnya menikmati turunan Kajen. Anak saya juga menikmati turunan Kajen. Anak saya menjadi cucunya Ya Abdullah Salam. Tadi malam ngasake anak saya, minan sampai tuh menikmati Bani Mutamakin sama seperti saya. Dari itulah maka monggo dalam surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fakana zulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Jadi keterangan Nabi Khadir
tembok di situ maksudnya bangunan. Hadza majazul mursal min itlaqil juz wa idatatil kul. Tembok bangunan yang diluruskan oleh Nabi Khidir. Kenapa bangunan yang roboh mengendaki roboh yuridu ayang qadha faqama. Tembok yang mau rubuh dibenarkan oleh Nabi Khidir. Dijelaskan oleh Nabi Khidir bahwa tembok atau bangunan tersebut milik hulamaini yatimaini, milik seorang hulam dua yang kedua yatim. Fil Madinah di kota itu. Wa kana tahtau kanzul lahuma. Di bawah bangunan yang mau roboh dibenarkan oleh Nabi Khidir karena ada simpanan emas. Qala Tirmidzi kana qala Rasulullah kana dzahaban wa fiddatan. Jadi bangunan tersebut di bawahnya ada simpanan orang tua untuk anak cucu. Jadi orang dahulu kekayaan bukan untuk saingan tetangga, untuk membekali anak cucu. Menjadi orang mukmin jadi orang kaya, tapi untuk membekali anak cucu. Sebab jangan sampai anak cucu kami jadi centengnya orang Korea. Betul. Jadi kita kasab mencari harta bukan untuk bersaing dengan tetangga, tapi untuk menjaga anak cucu supaya tidak jadi centengnya orang kafir. Wa kana abuhuma sholihah. Dan orang tuanya hulamin itu ada orang soleh. Itu di dalam tafsir Munir karangan Kiai Nawawi Banten. Hadil ayat tadulu ala anna solahal aba yufidu al-itina ala ahwalil abna. Jadi kesolehan seorang bapak, kesolehan orang tua itu berfaedah menjaga ahwalul abna, menjaga tingkai anak cucu. Jadi kesalehan seseorang itu akan menjaga keturunannya, akan dijaga. Contoh Nabi Yusuf pada saat itu digeret-geret oleh Siti Zulaikha yang seorang lelaki, ya ada hasad. Tapi datanglah furihan, datanglah kesaksian. Orang tua menjelma untuk menepis perbuatan yang tidak menyenangkan atas kesalahan orang tua. Waruya anhu, dan diriwayatkan lagi bahwa annallaha yahfadus sholiha min sab'atin fi dzurriyyatihi. Jadi Gusti Allah menjaga orang soleh, 7 turunan akan dijaga, ahwalul abna akan dijaga oleh orang tua. Maka itulah beruntunglah nasab keturunan dari Kiai Haji Masyuri akan terjaga, terus kebaikannya akan dijaga. Dan insya Allah pondok pesantren ini ila yaumil kiamat tidak akan punah. Hadirin yang saya hormati, tadi Kiai Sholat mengatakan bahwa pesantren ini adalah amanah, bukan ghanimah. Betul. Itu sama dengan wasiat-wasiat orang tua saya. Jadi jangan menganggap bahwa pesantren ini ada suatu tinggalan orang tua, warisan orang tua, tapi amanah supaya dirumat bersama-sama, bersatu padu. Insya Allah. Dan Ki Masruri waktu itu sampai 4 periode kemudian di wilayah. Andaikan Ki Masruri masih hidup, kayaknya jadi Rois Am. Andaikan jadi Rois Am. Beliau ketol dan beliau sahwah. Pada saat saya membarengi beliau setiap ada pertemuan apa di Kabupaten Brebes NU, sudahlah Yesuan wis nang benda baik. Angger meneh nang benda bae kula bongbong, yang orang mikir dana. Ngaten niku. Itu selama 20 tahun saya dengan Kiai Haji Masyuri. Dan beliau teliti sekali. Setiap ada makalah ditulis, teliti orangnya tuh. Luar biasa ketelitiannya beliau. Mungkin buku-bukunya, kitab-kitabnya masih ada ya. Sampai tanggalnya jam waduh, ada pakai Nusron Wahid. Enggak kelihatan tadi, kelihatan mudah sekali nih, maaf. Hadirin yang saya hormati, jadi kesimpulannya bahwa hari ini adalah mengenang jasa beliau dan mudah-mudahan putra-putrinya senantiasa nyambung dan futuh turun 7 insya Allah akan dijaga oleh orang-orang yang soleh.
Sama dengan ayat abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah. Memang itu bab warasah, tapi ternyata Abdullah ibn Abbas itu mengatakan bahwa apabila orang tuanya lebih tinggi derajatnya maka akan menggandeng putra putrinya. Tapi sebaliknya apabila yang tinggi itu anak cucunya atau anaknya, orang tua akan digandeng dengan anak-anaknya. Maka tolong para bapak, sampeyan wis kadung keperanan, jangan anak saya jadi orang bodoh. Bahkan Abdullah ibn Abbas mengatakan ma'atallahu azza wa jalla abdan ilman illa syaban. Allah tidak sekali-kali memberikan ilmu terhadap hamba kecuali kondisinya muda. Bumbung masih muda, anak-anak bapak, yatimkanlah mulai sekarang. Diyatimkan. Anak-anak jangan anak saya di rumah. Yakin banyak afatnya, HP. Titipkan di pondok pesantren Benda, titipkan pondok pesantren Lirboyo, titipkan pondok pesantren Sarang dan Peloso atau di mana saja. Jangan sampai anak saya masih kecil sudah bermain yang tidak-tidak. Yatimkanlah anak saya. Mulai sekarang yatimkan anak saya. Pisahkan anak saya. Mudah-mudahan anak-anak kami akan dibekali ilmu oleh kita semua. Dan ternyata para hadir, yang saya ngeri dalam Al-Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwati fasawfa yalqawna ghayya. Nanti kelak akan menggantikan generasi setelah generasi tua atau generasi yang sudah punah. Khalfun adha'us salat, yaitu generasi yang mudah untuk menyanyiakan salat, wattaba'us syahwat, dan mudah untuk mengikuti syahwat nafsu. Camkan sekarang para bapak. Anak-anak kami sudah diyatimkan, artinya dipesantrenkan, walaupun berpisah dari orang tua. Bukanlah aku tidak kasih sayang kepada anak, tapi kasih sayang kepada akidah anak-anak kami. Titipkan di pondok pesantren. Insya Allah, in kana waladu arfa darajatan fil jannah, rafa'allahu waladu ilaih. Apabila anak itu lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi akhlaknya, lebih tinggi wirainya, maka akan bisa mengangkat derajat orang tua. Hanya itulah saya tidak bisa menceritakan yang panjang mangkopnya karena saya bergaul dengan beliau 20 tahun ngurusi NU di Brebes. Nah, sekarang saya juga masih ada, mungkin Kiai Zulfa yang masukkan saya masuk lagi ke Suriah. Kiai Said Akil, periode Said Akil saya masuk, kemudian periode Gus Yahya Stakuf saya juga masuk. Nah, demikian, dan saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Insya Allah Kiai Haji Masrur itu tidak hanya soleh, insya Allah waliun min ba'dil aulia, insya Allah para hadirin. Jadi itulah, maka mudah-mudahan di mana orang itu setelah meninggal kemudian semakin berkembang pondok pesantrennya, itu menunjukkan karomah daripada almarhum. Sekian, terima kasih karena sudah kami tunggu. Beliau memang kesel sangat. Tadi malam datang ke Kiai Mustafa Akil, kemudian ke rumah saya, kemudian ke Pemalang. Alhamdulillah sakit dugi wonten Benda, wonten Moga. Kalau wau beliau muda tapi tua. Saya tanya, umurnya berapa sampean? 45. Muda sekali. Kalau saya sudah 66, tapi kelihatan usia 30 kan? Saya sudah 66, berjalannya sudah agak apalagi kalau digeret-geret banser. Banser itu hebat, tapi kadang-kadang ngejuk sikile kula niku Pak. Jadi yang tidak apa-apalah, memang sangat semangatnya terhadap Kiai sehingga Kiai digejuk orang kerasa. Sekian, tadi juga saya baru saja dari Tegal. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sampean percaya. Beliau adalah minal mutawakkilin, orang yang tawakal. Dan apabila di Kasaki, Ki Masuri, biyen niku Masuri melarat, ya ora jengkel ora apa. Nah itulah diantara Ki Masuri ini. Ya saya ngaramen tapi saiki sapa sing lawan. Ya sugih ilmu, sugih santri, sugih segala-galane. Ngaten, itu termasuk ciri-ciri ibadur rahman.
Kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Nek sampean pengen mulia anak putune aja sampean ninggalaken salat malam. Ora ketang sak rakaat. Kata Kiai Maimun, ora ketang sak rakaat. Tapi medit nemen lah nek salat sunah sak rakaat kan medit banget. Nek pengen duwe anak soleh, pengen duwe anak nyambung, kudu tangi bengi ora ketang sak rakaat. Itu kata Kiai Maimun. Tane niku ora ketang 3 rakaat. Witir 3 rakaat. Saya rahmatan para hadirin, itulah ciri-ciri orang yang soleh dan akan disambung oleh anaknya. Jangan lupa setiap malam bangun. Tapi nyatanya bangun tak bangun. Andun nguyut tok cewek turu maning. Kalau cekap sebentar nyun pangapunten ngakata, itu pesan-pesan para kiai kami. Bapak saya juga begitu. Setiap jam 2 saya mesti dibangunkan. Walaupun tidur di tepinya bapak. Itulah pengalaman yang kami lakukan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Halo? Oh, halo? 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 Matur nuwun kawula aturaken. Para hadirin ingkang tansah kula hormati, kangge acara inti inggih punika mauidhah hasanah ingkang badhe diaturaken kalian Romo Ki Haji Sulfan Mustafa saking Jakarta, piyambakipun Wakil Ketua Umum PBNU. Dumateng piyambakipun kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bisyarafil izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wath-tharra. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal-lata'if ar-rahmaniyah wal-ulum al-ladunniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wihdatal syuhud. Amma ba'du, fanahdatul ulama syajaratun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' وهي تأتي ببيان الشريعة التي هي عدل كلها رحمة كلها مصالح كلها حكم كلها. وتلعب هذه الجمعية دورها في إصلاح الأمة والوطن والمعمورة.
Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, Rais Syuriah PBNU Romo Kiai Haji Subhan Ma'mun. Alhamdulillah tadi malam saya bisa sowan di pesantren beliau di Luwung Ragi. Para masyayikh dari PWNU Jawa Tengah, Romo Kiai Haji Hanif Ismail dan masyayikh-masyayikh lain, Kiai Haji Labib, Kiai Haji Salahuddin, serta tidak lupa sahabat saya Kiai Haji Nusron Wahid. Kalau Gus Yahya manggilnya dibalik, bukan KH tapi HK, hampir Kiai. Kalau saya Kiai Haji, karena beliau sudah senang syairan juga model saya ini. Wakil Ketua Umum PBNU yang kebetulan saat ini beliau diamanati, ditugasi oleh PBNU menjadi caretaker PCNU Brebes. Memang beliau wakil ketua umum bidang OKK, saya bidang keagamaan. Kalau saya datang ke PW, PC, ada PW, PC cerita yang ruwet-ruwet urusan kepengurusan, saya bilang pada beliau-beliau, saya ini di PBNU ditugasi yang enak-enak. Yang ruwet-ruwet Kiai Nusron itu. Ruwet-ruwet itu beliau itu. Saya bagian yang enak-enak. Kalau acara hall, acara akhirus sana, acara pengajian saya diminta oleh PBNU. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah Sirampok, terutama zuriyah daripada Kiai Haji Allah Yarham Kiai Haji Masruri Mughni, yang hari ini kita sama-sama hormat hadir haul beliau yang ke-11, haul Bunyai yang ke-26. Semoga yang hadir di sini semuanya, baik para masyayikh, para habaib, para santri, alumni, mendapatkan keberkahan daripada majelis haul ini, dan keberkahannya Yai Masruri Mughni yang memang Masya Allah beliau ini termasuk salah satu ulama yang diberkahi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pertama kali bertemu dan mendengar Yai Masruri Mughni itu saat beliau baca doa di PBNU tahun 2010. Waktu itu saya diamanahi guru saya Al-Maghfurlah Mbah Yai Sahal Mahfud sebagai Ketua LBM PBNU, Lembaga Bahsul Masail PBNU, lembaga yang bahas masalah-masalah itulah. Lalu pada satu ketika acara, Yai Masruri Mughni pada saat itu diminta membaca doa pada acara PBNU. Saya mendengarkan doa beliau dengan saksama. Masya Allah, lembut sekali. Tapi kemudian tahun 2011 saya kaget mendengar kabar beliau wafat. Kebetulan saya haji bareng beliau. Jadi itulah saya saat pertama kali bertemu di PBNU, dan itu juga yang terakhir kali. Maka ketika tadi malam Kiai Haji Salahuddin menelpon saya walaupun mendadak, ya, saat saya di kediaman Kiai Subhan, dan kebetulan jarak saya juga tidak jauh dari Pemalang nanti kemari, dari sini saya ke Bandung bersama Habib Lutfi, dari Bandung saya ke Garut di pesantren Fauzan. Pesantren Fauzan yang termasuk pesantren sepuh, sama seperti pesantren Al-Hikmah ini, bahkan lebih sepuh mungkin, karena didirikan pada abad ke-19 oleh Syekh Muhammad Umar Basri yang menurunkan Kiai Adro'i. Syekh Umar Basri itu satu zaman, satu kurun dengan Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah.
maka saya harus hadiri karena itu pasti ketemu dengan mbah saya ya saat di Mekah. Ketika Kiai Salahuddin meminta saya kemari, saya hanya berpikir hadir hormat. Tapi begitu saya lihat, loh kok ada foto saya di depan situ? Ini namanya pemerkosaan. Kok jadi pembicara? Padahal ini saya diminta hadir hormat haul abah saya. Saya ingat dulu Syekh Abdul Wahhab bin Ali As-Subki, penulis kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, menceritakan ayahnya Syekh Ali atau yang dikenal dengan Syekh Taqi As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, mengajak Syekh Wahab ini saat masih kecil ziarah dari Mesir ke Nawa. Nawa itu kampungnya, makomnya, makbarohnya, tempat ngajarnya Syekh Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Diajak ziarah. Kata Syekh Abdul Wahhab, saya masih kecil, diajak ziarah oleh ayah saya ke tempat madrasah pesantren namanya Darul Hadith. Itu tempat di mana Imam Nawawi mengajar sehari-harinya. Ya, sama seperti masjid ini, tempat sehari-harinya Allah yarham Kiai Haji Masruri Mughdi mengajar, kira-kira begitu. Lalu ayah saya, kata Syekh Abdul Wahhab atau Imam Abdul Wahhab yang dikenal dengan sebutan Tajuddin As-Subki, ayah saya sholat di tempat di mana Imam Nawawi ngaji dan sholat. Sesudah itu ayah saya membaca syair dan saya diperdengarkan syair itu, maka saya tulislah sekarang syairnya, kata Imam Abdul Wahhab ibn Ali As-Subki. Ayah saya mengatakan begini, wa fi daril hadithi latifu ma'nan ala busatin laha asbu wa awi ala anni amassu biharri wajhi makanan massahu qadamun nawawi wa fi daril hadithi latifu ma'nan, dan di sebuah tempat namanya Darul Hadith, madrasah Darul Hadith, latifu ma'nan, ada satu makna yang begitu mengesankan, pesan yang begitu mengesankan, hikmah yang begitu mengesankan. Ala busatin laha asbu wa awi, di sebuah karpet, di sebuah tempat di mana di situ Imam Nawawi mengajar. Ala anni amassu biharri wajhi, saya datang ke tempat ini, kata Imam Taqiyuddin As-Subki atau Ali As-Subki, saya berharap amassu biharri wajhi, wajah saya ini mencium tempat yang pernah diinjak oleh kakinya Imam Nawawi. Masya Allah. Inilah bagaimana Imam As-Subki mengajarkan kepada kita tentang tabarrukan. Tentang apa namanya? Tabarrukan. Berkah itu adalah salah satu hal yang diyakini, dipercaya oleh kita semua, orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, dan terutama kita yang ada dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau ada orang tidak percaya, itu terserah. Kalau kita percaya, itu kenapa dahulu para masyayikh atau orang-orang itu membawa anak-anaknya ke tempat orang-orang alim, ke tempat para wali. Untuk apa? Dapat berkah. Sekelas Imam Subki yang alim saja mencium satu tempat yang pernah diinjak atau dipakai salat atau digunakan mengajar ngaji oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena Imam Subki tahu Imam Nawawi ini salah satu ulama yang sangat berkah.
Beliau itu usianya kurang lebih 46 tahun. Tapi kitab karangannya Masya Allah, Riyadus Salihin, Syarah Sahih Muslim, Majmu' Syarah Muhadzab, Raudhatut Talibin, Minhajut Talibin, yang kemudian menjadi kitab-kitab babon madhab Syafi'i. Itu Imam Nawawi. Malah ada orang yang mencoba menghitung kira-kira sehari itu kira-kira berapa lembar yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ternyata dalam hitungan itu kalau dihitung sehari berarti Imam Nawawi menulis antara 24 halaman. Untuk sampai umurnya 46 itu. Pertanyaannya, kapan mutolaahnya? Kapan belajarnya? Nah, itulah yang namanya berkah, Pak. Nah, alhamdulillah kita semua ini percaya berkah. Imam Nawawi niku katanya termasuk orang yang tingkat zuhudnya situ zuhud paling dekat dengan Allah. Karena Imam Nawawi itu la ya'kul muddata hayatihi illa ala udmin wahid. Sepanjang hidupnya tidak pernah makan kecuali lauknya satu. Jadi kalau disuguhi lauk ini kok ada ayam, ada endok bebek ya, ada tempe, ada sayur, ada sate, yang ngambilnya satu. Kalau kita ya kalau bisa semua kenapa tidak? Kan begitu. Lah ternyata ketika ditanya kenapa begitu, kata para muridnya, karena katanya orang kalau sudah bisa zuhud dari berlebihan dari yang halal, itu insya Allah selamat dari yang syubhat. Orang kalau selamat dari yang syubhat, insya Allah selamat dari yang haram. Orang kalau sudah terbiasa berlebihan pada yang halal, biasanya berani sama yang syubhat. Orang kalau sudah berani sama yang syubhat, biasanya berani sama yang haram. Itu Imam Nawawi. Masya Allah. Makanya Imam Subki mencium tempat ngajinya Imam Nawawi. Lah kita semua hadir di sini. Saya kalau boleh tahu di mana Abah Masruri tempat ngajinya, tak cium sholat di situ supaya saya dapat berkahnya. Karena saya termasuk orang yang percaya berkah. Zaman kecil saya diajak ayah saya sowan-sowan ulama itu. Salah satunya Mbah Nur Moga Walangsanga. Ya, Walangsanga. Saya kecil umur 6 tahun mungkin. Mbah Tim niku Mbah Nur santrinya buyut saya namanya Mbah Dimyati Kedawung Comal. Niku. Saya dibawa ayah saya ke sana. Kata ayah saya pada Mbah Nur, saya masih ingat, Mbah, niki nyuwun pandonganipun supados lare kula dados lare ingkang soleh. Kata Mbah Nur, ya wis bocahe kon mangap, wis kon mangap. Saya masih kecil, kata ayah saya, Zulfa mangap. Nah, saya mangap Pak. Ternyata dibacain Fatihah didoni. Tuh Al-Fatihah. Tuh. Kata bapak saya, telen. Tak telen ya. Padahal Mbah Nur seingat saya waktu itu rokoknya mbako kelintingan. Masya Allah. Ajib ora kowe. Kelintingan. Ya Allah. Tingwe ngelinding dewe. Tapi alhamdulillah. Delalaya karena sering dapat ludahnya masyayikh itu ya paling enggak saya ngaji hatam lah itu paling. Ngaji Quran hatam, ngaji mondok di tempat Mbah Sahal ya selesai, itu penting. Lah mungkin banyak orang tidak percaya berkah. Saudara-saudara kita orang-orang Wahabi itu kan kurang percaya berkah. Makanya kalau sama wali-wali, kalau ada lihat orang NU ziarah wali-wali sinis ya. Lalu kita percaya. Kenapa? Ya karena memang berkah itu nyata. Di dalam Sahih Bukhari itu
Belakangan begitu saya dewasa tahu bahwa ludah itu bawa berkah, terutama ludahnya orang soleh. Itu kenapa dulu kalau ada bekas minumnya para masyayikh itu sisa, bekas minumnya para habaib sisa, itu zaman dulu orang rebutan. Dan para kiai-kiai dulu, habaib dulu biasanya sengaja kalau makan itu tidak dihabiskan supaya santri rebutan, disisakan itu. Nah, dulu orang percaya berkah ini, rebutan. Sekarang orang kota itu nggak begitu percaya, Pak. Sehingga kalau ada bekas minumnya kiai, ustadz, atau habaib sisa, orang kota itu tidak ada yang mau minum. Beda dengan orang kampung, orang-orang NU. Ada yang mau minum namanya Udin, ditegur sama Mamat. Kata Mamat, Din, ada apa lu? Kok kau minum bekas kiai? Berkah. Berkah apanya, kiainya bengek begitu katanya. Masya Allah, kiainya bengek katanya. Kamu nggak kena corona katanya sudah syukur lah. Udin itu percaya, Pak. Nah, saya tuh ngaji dulu sama kiai-kiai saya kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Ternyata ada riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah menceritakan satu riwayat di mana pada perang Khandaq itu, kata Jabir, lamma hufiral khandaq raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamasat. Saat perang Khandaq katanya saya melihat perutnya Kanjeng Nabi itu ngelempit saking laparnya. Fangkafatu ilam roati. Saya pulang menemui istri saya. Saya bilang pada istri saya, Jo, bojo, kamu punya makanan apa? Oh, ada ini. Gandum ya kira-kira ukuran 2-3 liter atau 3 kilo. Walana buhaimah dajin. Dan kita juga punya kambing kecil. Kambing kecil niku bahasa Arabe al-cempe. Bahasa Arabe kambing kecil niku al-cempe niku. Batibul. Ya sudah, kata suaminya Jabir, saya lihat tadi Kanjeng Nabi lapar. Kanjeng Nabi lapar, saya ingin mengundang Nabi ke tempat kita untuk makan. Kamu giling gandum untuk dibikin roti, cempe tak sembelih supaya nanti kita bikin semacam gulai. Cepat. Begitu matang, Jabir mau berangkat menemui Nabi yang sedang kerja bakti nih. Kata istrinya, Mas, tolong jangan bikin saya malu di depan Nabi ya. La tafdahni bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya makanan ini sedikit, paling cukup untuk 50 orang, paling. Makanya jangan ngundang banyak-banyak seperti putranya Kiai Masruri mengundang hall, jangan. Kalau ini putranya Kiai Masruri persiapannya pinten ewu Gus? 5.000, memang udah siap. Ini. Kalau itu makanan hanya buat 50 paling banyak. Baik, kata suaminya. Jabir berangkat menemui Nabi. Sampai di tempat Nabi sedang kerja bakti saat perang Khandaq. Fasarartuhu, saya berbisik-bisik pada Nabi, kata Jabir. Ngapunten Kanjeng Nabi, saya ini punya makanan, ingin mengundang panjenengan agar datang ke rumah saya. Makanannya sedikit, mungkin cukup hanya buat 50 orang. Dijelaskan. Oh ya. Di luar dugaan, Nabi mengumumkan di halayak ramai yang hadir. Ya ahlal khandaq, ya ahlal khandaq. Woi, orang-orang yang kerja bakti membuat parit. Inna Jabiran qad ja'ala lakum su'ran fahayya hala bikum. Hei orang yang kerja bakti, ini Jabir mengundang kita makan ke rumahnya. Ayo kita rame-rame ke rumahnya. Jabir langsung kecut. Kalau pakai bahasa si rampok, modar aku. Modar. Lalu panganan untuk 50 orang kok diumumkan. Melihat Jabir gelisah, Nabi bilang,
Jabir, sampean balik di situ. Balik ya, makanannya jangan dikeluarkan sebelum saya sampai. Nggih, pulang sambil harap-harap cemas. Dak dikduk, dak dikduk. Tidak lama, kata Jabir, datanglah Kanjeng Nabi bersama serombongan sahabat. Falamma sami'a jalabatar rijal, terdengarlah suara orang yang datang banyak. Kurang lebih nanti dalam syarah itu dijelaskan yang datang kurang lebih 1.000 orang. Warung Padang durung ana, warteg durung ana, coba. Mumet Jabir. Jabir keluar menemui Nabi, lalu Nabi bilang, mana makananmu? Sahabat nunggu di luar. Begitu masuk, niku kambingnya dibikin semacam gulai. Ya, roti gandumnya dibikin roti. Rupanya Kanjeng Nabi berdoa dan mendoakan makanannya supaya berkah dengan diludahi. Didoni, Pak. Fabasaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka fihi. Tuh. Berkah, berkah, berkah. Kata Jabir rawi hadis ini, orang 1.000 kurang lebih masuk. Satu ngambil roti, rotinya di atasnya dikasih gulai, semacam itu. Satu, wallahi. Nah, pakai kosam kalau nggak salah itu hadisnya. Demi Allah itu orang kurang lebih 1.000 datang makan. Tapi wa inna burmatana la taghittu kama hiya wa inna ajinana la yukhbazu kama huwa. Tapi tempat di mana gulai burmah namanya, tungku saya itu masih bergolak nih, tidak habis-habis. Wa inna ajinana, dan adonan roti saya la yukhbazu kama huwa, tidak habis-habis. Fenomena apa ini saudara-saudara para hadirin? Inilah yang namanya berkah. Dari mana? Fabasaka Rasulullah. Barang saya ngaji hadis ini, saya ingat zaman saya kecil. Pantes aku didoni Mbah Nur di sana. Saya ingat, iya. Jadi sampean semua yang hadir hall Mbah Masruri, mumpung Ki Subhan belum kondur, minta diludahi satu-satu. Mumpung Ki Subhan, Ki Hanif belum kondur, minta diludahi satu-satu supaya berkah semua. Biar beliau pulangnya nanti jam 8 malam. Ditoni satu-satu. Ya. Ada Habib Ahmad, Habib Ahmad, Masya Allah, Habib Ahmad, Masya Allah. Mumpung masih ada Habib Ahmad, minta diludahi satu-satu. Kalau saya tanfidia, belum pantas ngeludahin orang-orang. Yang ngeludahi sing pantas di makomnya syuriah, saudara-saudara. Lah, saya percaya kalau Yai Masruri ini Masya Allah, kiai yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya semobil dengan putranya Kiai Solah niki. Saya tanya banyak sambil jalan, bagaimana perkembangan Al-Hikmah sehingga kemudian besar maju ini. Ya ini ya memang pada zaman Kiai Masruri. Kesimpulan saya, beliau memang Masya Allah diberi keberkahan Allah karena keistiqomahannya menjadi seorang murabbi, pendidik. Ya sama seperti juga kiai-kiai kita ini yang murabbi seperti Kiai Subhan, Kiai Hanif niki. Al-Quran itu para rawuh Bapak Ibu katanya menyebut ahli ilmu dalam Al-Quran itu dengan 3 sebutan. Pertama, Al-Quran itu menyebut ahli ilmu sesuai dengan sifat dan amalnya dengan sebutan Rabbani. Rabbani, Ribbiyun, Rabbaniyun, satu akar kata. Nah, ahli ilmu yang Rabbaniyun atau Ribbiyun itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan sebagai orang-orang yang istiqomah mengajar dan belajar. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab.
walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kalian layak disebut sebagai rabbani, ulama yang murabbi, ketika kalian istiqamah bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Niki kalau kula riyen ngaos kali Ki Subhan niki pakainya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan istimrar, terus tidak berhenti-berhenti. Anda dikatakan sebagai orang yang rabbani, murabbi kalau istiqomah ngajar ngaji, murabbi dan juga belajar. Ya mutolaah yang ngajar. NU ini bersyukur dianugerahi Allah Subhanahu wa taala para masyayikh, umumnya syuriah, yang memang beliau-beliau istiqomah sebagai murabbiyun, sebagai pendidik yang terus belajar dan mengajar. Memang beliau ini tidak seterkenal mungkin model-model saya yang mungkin banyak video-videonya di YouTube, atau seperti Kiai Nusron Wahid yang sering tampil di ILC, terkenal. Tapi Kiai Masruri Mughni ini karena seorang murabbiyun, kemudian mencetak santri-santri dan ulama-ulama berikutnya. Kita berhutang betul. Ya walaupun memang NU butuh semua. Ada ulama yang murabbiyun seperti Kiai Masruri Mughni, Kiai Subhan Ma'mun, Kiai Hanif. NU juga butuh kiai yang mulabbiyun. Murabbiyun wa mulabbiyun. Kalau Kiai Masruri murabbiyun, kalau Kiai Nusron Wahid mulabbiyun, tukang lobby. Jadi kalau sampean mau pengen punya SMK, datangnya jangan ke Kiai Masruri, ke Kiai Nusron. Nanti beliau yang akan melobi di atas bagaimana pondok jenengan dapat SMK. Gitu. Ini namanya Kiai mulabbiyun. Nah, anak datangnya ke Kiai Subhan, ya aku murabbiyun, nenek kono sing lobby Kiai Nusron Wahid. Namanya Kiai murabbiyun, yang ini mulabbiyun. Nah inilah, jadi keberkahan beliau itu ya karena beliau murabbi. Tapi beliau ini selain murabbi, tadi saya percaya diberkahi Allah karena beliau ini juga ulama yang mau berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Saya ingin katakan, orang itu insya Allah kalau khidmah kepada Nahdlatul Ulama, ya insya Allah akan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya perhatikan banyak kiai-kiai, banyak habaib-habaib yang karena beliaunya masih mau khidmah sama NU, apakah di Syuriah, apakah di Tanfidiyah, apakah di lembaga, maka itu dapat berkah. Maka saya percaya Nahdlatul Ulama itu berkahi. Sebagaimana saya percaya bahwa Nahdlatul Ulama itu malati. Coba perhatikan, kalau ada orang tidak senang sama NU, biasanya kualat. Wes ora NU N1. Ada yang begitu ya. Sing penting ahlus sunnah wal jamaah. Awas, biasanya kualat Pak. Tapi kalau dia masih mau khidmah sama NU, siapapun pengurusnya. Karena kita ini berkhidmah kepada NU bukan karena pengurus. Aku nek ketuane Jehanu mau aku nang NU, nek dekne wis mati lagi gelem aku. Jangan. Karena kita ini berkhidmah di NU karena melihat NU ini organisasi yang membawa berkah. Coba perhatikan, ulama yang berkhidmah di NU pondoknya berkah. Pengusaha yang berkhidmah di NU berkah. Pejabat yang berkhidmah pada NU berkah. Bahkan petani, rakyat, pedagang khidmah sama NU berkah. Idza
syi'ta an tahya sa'idan mubaraka binahdatina ahbib wa rabbuka manihu famanhajuha adlun wa wastun wa rahmatun maqasiduha linnasi yusrun wasamihu fa'aimin biha tab'an wa nasran azizaha fa'aishuka mawfurun wa irquka salihu. Ini saya baru buat dan saya baca di sini pertama kali. Idza syi'ta an tahya, jika Anda ingin hidup sa'idan mubarakan, beruntung dan diberkahi, binahdhatina ahbib, maka cintailah Nahdlatul Ulama, wa rabbuka manihu, maka insya Allah Tuhanmu akan banyak memberikan pemberian dan peparing keberkahan padamu. Famanhajuha adlun, karena sesungguhnya manhajnya NU itu adlun. Insya Allah NU mengajarkan kita i'tidal. Tadi saya sudah katakan dalam mukaddimah saya, NU itu ngajari kita adil, bapak-bapak. Kalau benar dibilang benar, kalau salah dibilang salah. Saya berkali-kali cerita, kalau ada orang NU cara berpikirnya belum pas, saya luruskan walaupun NU, Pak. Kalau ada orang bukan NU tapi benar, saya bilang benar, itulah i'tidal atau insaf. Maka misalnya saya sering cerita, kelebihan ulama NU itu pada keikhlasan dan keistiqomahan. Kalau kelebihan saudara-saudara kita Muhammadiyah itu pada ketertiban, ya, terutama tertib administrasi. Kalau NU itu kadang-kadang punya kampus, itu rektornya sampai 3 itu. Iya. Sampai kemudian jadi omongan katanya, walaupun penuh konflik tetap menarik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, itu kata. Ini karena kadang-kadang tidak tertib administrasi. Saya kalau diundang pengajian di masjid dan tempat Muhammadiyah, biasanya saya bisa membedakan. Salah satunya Muhammadiyah itu kalau ngundang ngaji tertib, bahkan bisyarah, ya, transport buat kiai penceramah itu jelas itu. Jelas Gus. Pakai kwitansi ini, pakai kwitansi. Jadi saya tanda tangan. Apa ini? Pak Kiai, ini honorarium, ada kwitansinya, jumlahnya jelas Pak Kiai. Jadi saya tidak perlu bertanya ini berapa isinya gitu loh. Nah kalau pengajian hall itu kadang-kadang nggak pernah pakai tanda tangan, main blesak gitu. Kadang-kadang kiai ini penasaran ini kira-kira isinya berapa ya gitu. Saking penasaran pura-pura tanya toilet gitu. Padahal bukan ingin pipis, pengen tahu isi amplop itu berapa. Nah itu i'tidal, Pak. I'tidal itu ya gitu. Kalau memang wah ini bab administrasi dirapikan, maka sudah cocok kita punya wakil ketua umum bidang OKK organisasi ini Kiai Nusron Wahid. Beliau ini insya Allah orang yang tertib dalam administrasi. Allahumma amin. Kita dukung ini beliau ini. Nah, wawastun NU ini manhajnya tawassut, moderat. Kenapa moderat? Itu karena ulama NU itu menurut saya punya khasais, kelebihan. Ngomong-ngomong nih sampai jam pinten, Gus? Sampai jam pinten? Sampai jam pinten nih? Maghrib. Loh aku tak jamak sholatku besok. NU itu punya manhaj itu tawassut, moderat lah. Tawassut itu ya tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tidak kaku, tidak liberal. Kalau yang kaku itu kan ada kalanya kaku karena harfian, tekstualis, seperti orang-orang zahiri ini. Ini
Ini kaku nih kok. Kalau melihat teks itu seringkali meninggalkan daurul akli fi fahmin nusus wal maqasid. Niku bahasane Kiai Sofiullah niku, yang ahli maqasid. Enggak dipakai itu. Pokoknya hadisnya ngene wis. Kalau enggak ada hadisnya bid'ah kan begitu kan? Jadi maqasid itu ditinggal. Ada hadis misalnya, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Jangan sekali-kali Anda kencing di air yang tidak mengalir. Hadisnya adalah menunjukkan larangan kencing. Ini kalau orang yang kaku, yang harfian memahami nas, biasanya dia nggak mau kencing di situ, tapi ngising. Berat. Waktu ditanya, kenapa Anda buang air besar ngising di situ? Yang dilarang kencing. Opera kemeng sampean ketemu wong ngono kuwi. Mumet tak kayak mumet ketemu ngene iki. Lah. Nah ini namanya ekstrim kanan. Apalagi yang ekstrim kanan sampai pada level mengkafirkan. Lah. Padahal kalau kita NU itu karena ngajinya kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Mirqatus Su'udit Tasdiq, syarahnya Sulam Taufik, atau kita ngajinya kitabnya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, kita kan orangnya tidak berani mengkafirkan orang itu, Pak. Saya pernah satu kali turun dari satu majelis seperti ini, ditanya sama sepertinya si orang Salafi Wahabi, tanya pada saya, Pak, menurut Bapak Syiah itu kafir apa bukan? Waduh, menurut sampean kafir apa enggak? Menurut saya kafir. Waduh. Oh, kalau saya enggak berani. Sebab saya dulu ngaji, ya, dari guru-guru saya diajarkan, nahnu la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Man shalla salatana, kan gitu nggih? Wasama siyamana, barang siapa kata Nabi yang sholatnya masih sama seperti kita, puasanya sama seperti kita, hajinya sama seperti kita, maka kita tidak boleh mengatakan dia kafir. Setahu saya orang Syiah itu haji, kalau sampean nggak percaya ke sana. Dan saya kebetulan pernah ke Iran, jadi saya tahu bagaimana Syiah Ja'fari. Saya ketemu Syekh Ali Taskhiri, salah satu tokoh ulama Syiah terkemuka. Saya ke Teheran, saya ke Isfahan, saya ziarah ke makamnya Imam Ghazali di Tus yang sekarang nama provinsinya Mashhad. Jadi saya lihat. Jadi tidak berani saya mengkafirkan. Nah, NU itu tawassut, kenapa bisa tidak berani mengkafirkan, tidak gampang menghalalkan darah orang? Ya karena ulamanya pertama, cirinya NU itu punya kelebihan yang namanya transmisi keilmuan atau sanad. Ngajinya jelas. Mbah Yai Masrur ini santrinya siapa? Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah santrinya siapa? Santrinya Mbah Hashim Asy'ari dan Syekh Mahfud Termas. Mbah Hashim Asy'ari, Syekh Mahfud Termas santrinya siapa? Mbah Hashim Asy'ari santrinya Syekhana Khalil Bangkalan dan sekaligus juga ngaji ya kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani jelaslah di situ bagaimana pemikiran beliau yang utuh dan bagaimana peran Syekh Nawawi menggembleng murid-muridnya yang kemudian menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Nah, karena jelas itu pemikirannya utuh, Pak, bulat, aswajanya bulat. Nah, kalau nulis tentang Syekh Nawawi saat corona nih, saya tulis. Saya pengen nulis tentang simbah saya tulis dalam bentuk nadhom, saya tulis kemudian dari cerita-cerita para guru saya, Mbah Abdullah Salam, dari yang lain-lain, min afwahis syuyukh, saya tulis. Nah, kesimpulan saya memang Syekh Nawawi itu ya termasuk ulama Jawa yang langka pada masanya. Maka saya katakan, wa mutafanninun minal ulumi qal wa mutamakkinun lahu fadlun wadal
wa min kibari ulama'il jawi at-tanariyul asli thumma as-sawi al-bantani thumma al-andunisi Syekh al-Hijazi sammahul unasi fahadhihi dirasatun syakhsiyah lin-Nawawi sahibil karamah hayatuhu wa asruhu wa fikhuhu wa qutbuhu allati hawat afkarahu wa khairu qutbihi marah labidi likashfi ma'na Qur'anim majidi wa syarrahat taqriba bitawshihi wa habbada man ja'a bitawdihi wa 'allamat tariqatas sadida syarhan ala bidayatil hidayah. Niku Syekh Nawawi, kitab karangannya kata muridnya ada 100. Muridnya yang mengatakan 100 itu dari India. Mulazamah ngaji sama Syekh Nawawi 20 tahun. Kalau Mbah Hashim Asy'ari ngaji sama Syekh Nawawi sekitar 3 tahun. Ki Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah sekitar 6 tahun. Syekh Mahfud sekitar 6 tahun. Syekhona Khalil Al-Bangkalani ngaji dengan Syekh Nawawi sekitar 20 tahun. Lama Pak. Termasuk Syekhona Khalil tahu itu kitab tafsir Munir niku Marah Labid asalnya oleh Syekh Nawawi kata Syekhona Khalil dikasih nama Al-Qiran fi Tafsiril Quran. Nama awalnya sebelum jadi Marah Labid. Nah, ini ulama kita itu Pak kelebihannya. Itu kenapa bisa moderat. Nah, pendiri Muhammadiyah sama kok ngajinya sama Syekh Nawawi. Maka saya katakan dalam kitab itu Muhammadiyatun bidahlan tashar wa nahdhatun bihashimin qad ishtahar. Muhammadiyatun, organisasi yang bernama Muhammadiyah didirikan oleh santrinya Syekh Nawawi bidahlana yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Intasyara ay intasyara far'uha, menyebarlah cabangnya Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Wa nahdhatun, sementara Nahdlatul Ulama didirikan oleh santrinya Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama Bihashimin Kiai Haji Hashim Asy'ari qad ishtahar, yang kemudian Nahdlatul Ulama menjadi organisasi yang sangat terkenal di seluruh dunia ini. Nah, ini ulama kita. Kenapa kok moderat? Kedua, kenapa kok ulama kita itu menjadi tawassut moderat? Karena ulama kita itu menurut saya memiliki kemampuan untuk mengkontekstualisasikan nas. Ini bahasanya abot boten niki. Apa ya kayak Kang Sofi pripun bahasane ki bahasa mriki bisa menjelaskan nas disesuaikan dengan konteks zaman dan kearifan lokal. Bahasanya gitulah yang gampang lah. Enggak kaku, Pak. Sebab nas itu kan juga harus dipahami dengan konteksnya. Tidak kaku. Makanya NU itu dengan budaya tidak dikit-dikit bid'ah. Ada orang yang melihat budaya itu anti budaya. Kalau NU tidak, bisa membedakan mana adat, mana ibadat. Yang ibadat asalnya harus ada contoh dari Nabi. Sholat, walaupun panjenengan sudah pensiun, subuh aja 4 rakaat, Pak. Ada orang sholat subuh Kiai 4 rakaat. Waktu ditanya, sampean sholat lama amat, sholat apa? Subuh. Lah berapa rakaat? 4. Lah kok 4? Dulu saya waktu dinas jarang sholat. Jadi sekarang saya tambahin. Ini nggak boleh ngarang. Tapi kalau adat budaya bebas. Itulah dalam kitab saya katakan NU itu murahiban bil adatil muttaridah malam takun li syar'ina mu'aridah
wal ibratul jauharu wal ma'ani walaysa bil madhari wal mabani. NU itu murahiban bil adatil mutaridah, mengucapkan marhaban, menerima tradisi dan kearifan lokal, apapun tradisi itu, malam takun li syar'ina mu'aridah, selama tidak bertentangan dengan syariat. Lah, bisa begini ini karena apa? Karena ngajinya lama, sanate jelas, maka bacaannya banyak, sanatnya jelas, itulah yang membuat NU moderat. Dalam bahasa Syed Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, saya kutip, kata beliau, ar-rajulu, orang itu, kata Syed Muhammad, idat tasa'a ilmuhu, kalau ilmunya luas, bacaannya luas, pergaulannya luas, gurunya banyak, ittasa'a sadruhu, maka hatinya luas alias bijaksana. Orang kalau bijaksana, wa qalla inkaruhu 'alan nas, maka sedikit sekali dia mudah menyalahkan orang, tidak gampang menyalahkan orang. Dalam riwayat lain, kullamazdadal mar'u minal ilmi kullamazdada tasamuhuhu li ghairihi. Setiap orang ilmunya luas, maka dia menjadi toleran. Nah, ini ulama kita. Lah, kita bersyukur Bapak-bapak, alhamdulillah semua yang hadir para rawuh menjadi santrinya ulama-ulama NU. Alhamdulillah menjadi santrinya Romo Kiai Masruri Mughni. Saya mau panjang-panjang, pertama tidak sopan, kedua saya harus pergi lagi ke Bandung. Kalau saya datang lebih lambat dari Habib Lutfi, saya tidak sopan. Oleh karenanya, kula pamit niki langsung Romo Kiai. Jadi kalau mau minta didoni, nggih kalih Suriah kalih habaib mawon. Kula langsung pamit nggih. Matur suwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan bersama Mau'izah Hasanah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa memberkahi kepada kita semua, dan mudah-mudahan pada siang hari ini kita dapat berkah dari Allah yarham Romo Kiai Haji Masruri Abdul Mughni. Kangge acara salajengipun inggih punika doa ingkang badhe diaturaken kalih Habib Amin. Wekdal kawula teraken. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله أصحابه أزواجه أحبابه وإلى رجال الغيب أصحاب النوبة الرئيس الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالحمد لله في نعمة أيك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم سلطانك، ولك الحمد أتى الله، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الله. اللهم صل وسلم على سيدنا في الأولين، صل وسلم على سيدنا في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا في كل وقت، وسلم على سيدنا الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمات القبضة الرحمانية وأفضل الحركة الإنسانية وأشرف سورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الصفاية صاحب البهجة السنة والرتبة العالية من اندرت النبيون تحته فهم منه. وصلى وسلم وبارك عليه وعلى آله عدد ما رزقته وأمته حياته وما تحفظ منا فلا تسلم تسليما كثيرا. بسم الله اللهم اشرح بصدورنا ويسر بأمرنا. اللهم اشرح بأسرنا ويسر بأمورنا وفارج همومنا واقض حاجنا وبارك في أعمالنا وكل شيء أعطنا. اللهم
ولا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت المولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا من لدنك رحمة هب لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dimohon kangge tamu undangan pinara wonten dalemipun Rama Ki Haji Masruri Abdul Muhni. Abah Masrur dikasih isyarah ya, sama gurunya, dikasih bata, ternyata suruh bikin pengembangan karena ketika itu santri masih di dalam Abah itu di kamar itu ya, sehingga dalam rangka pengembangan karena banyak yang mulai ingin ngaji sama Abah, kemudian difasilitasi, dibuatkan mulai komplek itu yang pertama dan sebagainya sampai sekarang itu. Ini diantara perjalanan Abah Masrur tadi. Dai itu dibiayai oleh Abah pribadi dulu. Kalau berangkat sana hari Jumat, tak sanguni untuk daerah Serampok. Sampai Abah ketika itu dengan Abah Ali As'ari, ketika masih jadi masih aktif di MBC ketika itu dari benda Sirampok jalan kaki ngaji di sana. Dari Sirampok ke atas ada Igri Lanceng, naik ke sungai, naik ke atas, di itu ada desa Wanerja ya, yang beliau punya masjid ngajar di situ setiap berapa bulan sekali. Jadi jalan kaki. Nah ternyata ketika kami ke sana itu ada petilasan Abah, ada batu besar yang kata orang situ dulu ketika Abah jalan kaki capek istirahat, itu di sini digunakan untuk istirahat, sholat
untuk macam-macam, kemudian baru ke desanya. Ketika saya datang ke sana, ternyata bagaimana? Orang kesepuan situ langsung bersyuting di jalan masjid, langsung di jalan ke atas. Saya pakai peturang. Sampai sana, beliau ngomong, Gus, sampean kepenak, sekarang tinggal pakai mobil, kegiatan pakai bola api sampean begitu loh. Jalan dari sana nyebrang harus tidak sepatu harus di sandal harus dilepas, ya. Terus jurang-jurang nyebrang kali itu beliau apa Masrur perjuangannya. Sampai apa perjuangannya? Tadi gitu kan. Ya Allah, ya Allah. Iya, saya nangis di situ. Luar biasa. Perjuangan yang dilakukan. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai santri atau Masrur. Amin ya Rabbal. Apa maksudnya pengurus kami adalah tidak hanya figur sebagai orang tua, tetapi juga figur seorang bagi anak-anaknya, juga figur sahabat bagi anak-anaknya. Ketika beliau sebagai guru, maka serius menyampaikan ilmunya di hadapan santri. Ketika sebagai orang tua, beliau bijaksananya dalam memberikan nasihat. Jadi apa ya, asik begitu, menurut saya itu asik. Seorang guru, seorang tua, kemudian seorang sahabat.